Tuhan, senang bertemu lagi dalam persekutuan Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Sabda Tuhan pagi ini sangat relevan karena mengena benar dengan kehidupan konkret kita sehari-hari. Artinya, bagaimana kita harus hidup bersama dengan orang lain. Dan pola pandang kita pagi ini benar-benar dituntun out of the box, di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Kasihilah musuh-musuhmu. Kita sudah terbiasa berpikir bahwa musuh harus dikalahkan dengan cara apapun. Sebelum kita lebih dalam merenungkannya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan indah lewat Sapaan Teduh di pagi ini. Biarlah kinerja serta karya kami sepanjang hari ini bukti nyata sebagai pengikut Tuhan. Kami berani tampil beda dengan lembaran yang baru. Tidak hanya mengasihi sesama manusia, tetapi lebih dari itu, mengasihi musuh-musuh. Karenanya, biarlah firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi ini dari Lukas 6 ayat 27. Saya baca dari terjemahan baru edisi 2. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Tema yang saya pakai, menang tanpa ada yang merasa kalah. Saudara-saudaraku, ada 4 tipe manusia. Tipe yang pertama, mengasihi orang yang mengasihi dia. Tipe yang kedua, memusuhi orang yang memusuhi dia. Tipe yang ketiga, memusuhi orang yang mengasihi dia. Dan tipe yang keempat, mengasihi orang yang memusuhi dia. Tipe yang pertama dan tipe yang kedua ini biasa dan manusiawi. Kalau kita mau jujur, sebenarnya kita hanya mengasihi orang yang baik dengan kita. Atau kita mengasihi kalau kita sudah berteman, bersahabat, dan terlebih menjadi keluarga kita sendiri. Memang mudah untuk mengasihi orang yang sudah mengasihi dan bersahabat dengan kita. Sebaliknya saudara-saudaraku, orang yang memusuhi kita, menyakiti kita, melukai hati kita, biasanya otomatis kita akan memusuhi, menyakiti, dan melukai, bahkan lebih menyakitinya lagi. Kita tidak mau kalah, apalagi kalau kita merasa dalam posisi yang benar. Tipe yang ketiga ini, orangnya sudah keterlaluan bila memusuhi orang yang mengasihi kita. Tipe yang ketiga ini biasanya dibandingkan dengan binatang. Dalam perumpamaan karo, bagi
si Mulahi yang kicat ini melepaskan anjing yang terjepit, atau bagi si Nampati kerbau megulang, kenca ia isampati ipengkulna kita menolong kerbau yang terguling. Setelah dilepaskan anjing tadi, maka orang yang telah melepaskannya digigitnya. Setelah ditolong kerbau yang terguling tadi, lantas diseruduknya orang yang telah menolongnya. Inilah tipe orang yang tidak tahu diri. Sudah ditolong, lalu menyolong orang yang telah menolongnya. Sapaan teduh kita pagi ini lebih ke tipe yang keempat tadi. Mengasihi orang yang memusuhi kita. Tidak mudah untuk mengasihi orang yang memusuhi atau yang membenci kita. Kalau kita perhatikan ayat sapaan teduh di pagi ini, dimulai dengan kata tetapi. Kata tetapi berfungsi untuk menunjuk perbedaan yang tajam antara apa yang dikatakan di ayat sebelumnya dengan yang dikatakan dalam ayat ini. Ayat sebelumnya, ayat 24-26, celakalah mereka yang memusatkan kehidupan, tujuan, kebahagiaan, terutama pada hal-hal yang material. Kepada kamu yang mendengarkan aku, maksudnya adalah mereka yang berkumpul dan mendengarkan Yesus. Kasihilah musuh-musuhmu. Orang yang memusuhi kalian, pengikut Yesus, seharusnya tidak memusuhi orang lain, tetapi orang lainlah yang memusuhi mereka. Berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Membenci di sini hampir sama dengan memusuhi atau sangat tidak menyukai. Artinya, muntah rasanya aku melihatnya. Muntah rasanya melihat kamu. Kalau dalam bahasa Karo, mutah Athena, ngidah ia, entah jumpa ras ia. Saudara-saudaraku, sebenarnya ada dua makna penting dalam mengasihi musuh. Yang pertama, untuk pribadi kita yang mengasihi. Ketika kita melakukannya, maka kita juga sedang mengalahkan ego pribadi kita. Yang kedua, untuk pribadi musuh kita itu, kita juga sedang mengalahkan sifat buruk musuh tanpa dia merasa kalah. Bahkan dengan doa dan tindakan kasih yang nyata, maka dapat menyelamatkan jiwa musuh yang nyaris terhilang. Alasannya, kebaikan kita akan membuatnya malu akibat perbuatannya itu sendiri. Tentu kita ingat nasihat Paulus kepada jemaat di Roma, bagaimana hidup dalam kasih. Roma 12 ayat 20-21, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu, seperti menumpukan bara api di atas kepala. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau tema kita pagi ini menang tanpa ada yang merasa kalah, caranya dengan mengasihinya,
mengasihi musuh itu sendiri. Ola atendu ceda adikam i uru-uru. Tetaplah katakan kata si tuhu-tuhu. Sinumpai kampe min i pasu-pasu. Gelah turah ukurna i pahagana bapandu. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk mengasihi mereka yang memusuhi kami. Saat ini kami mendoakan GBKP Runggun Palangkaraya, Pos PI Pangkalan Bun dengan visi menyatakan rahmat Allah kepada dunia. Tuhan menolong pelayan-pelayan Tuhan, penatua, diaken, emeritus, pengurus PJJ, pengurus kategorial, KKR, Permata, Moria, Mamre, Setun, agar tidak dikalahkan kejahatan, melainkan mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tuhan sertalah dengan GBKP Runggun Palangkaraya, Pos PI Pangkalan Bun, sehingga dapat hidup dengan rendah hati, murah hati, sabar, sopan, ramah, mau mengampuni kesalahan orang lain, suka menolong orang lain tanpa mengharapkan balasan. Kami doakan jemaat GBKP dimanapun berada, bahkan setiap orang yang setia mengikuti sapaan teduh ini. Bapa, jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah, kuatkanlah iman kami. Kami syukuri proses pemilihan penatua diaken GBKP periode 2024-2029 yang telah berlangsung. Kini kami memasuki tahapan kursus penatua diaken. Tuhan berkatilah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, mejuah-juah kita kerina.